Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI dan TCP/IP. OSI ataupun TCP/IP itu merupakan suatu protokol. Apa itu protokol? Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara satu atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkat yang lebih rendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Prinsip dalam membuat protokol ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu efektivitas, kehandalan, dan kemampuan dalam kondisi gagal di network. Protokol distandarisasi oleh beberapa organisasi, yaitu IETF, ETSI, ITU, dan ANSI. Tugas yang biasanya dilakukan oleh sebuah protokol dalam jaringan adalah yang pertama, melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. Yang kedua, melakukan metode hijacking. Yang ketiga, negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. Yang keempat, bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan. Yang kelima, bagaimana format pesan yang digunakan. Yang keenam, apa yang harus dilakukan saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak sempurna. Yang ketujuh, mendeteksi rugi pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir, mengakhiri suatu koneksi. OSI atau Open System Interconnection merupakan protokol yang dikembangkan ISO, International Organization of Standardization, sekitar tahun 1977. ISO sendiri merupakan suatu organisasi yang menyediakan atau mengatur standar kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi dapat berinteraksi melalui jaringan. OSI membagi telekomunikasi ke dalam 7 lapis. Lapisan dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, 4 lapisan tingkat pertama digunakan setiap kali pesan lewat dari atau ke pengguna, atau disebut dengan lower layer. Dan lapisan ketiga atau 3 lapisan yang lebih rendah digunakan ketika setiap pesan dilewati komputer host atau upper layer. Dalam model referensi OSI terdapat 7 layer, di mana setiap layer memiliki fungsi jaringan yang berbeda. Layer 7 atau aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi, contohnya telnet, HTTP, FTP, web browser, NFS, SMTP, SNMP. Layer 6, presentation. Pada layer ini bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti JPEG, ASCII, TIF, GIF, MPEG, MIDI, dan lain-lain. Layer 5, session. Sesi layer mendefinisikan bagaimana memulai, mengatur, mengakhiri suatu percakapan. Contohnya RPC, SQL, NFS, SCP. Selanjutnya layer 4, transport. Pada layer ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Melakukan multiplexing terdapat data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan, contohnya TCP, UDP, SPX. Layer 3, network. Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan penyelamatan, mendefinisikan pengiriman jalur atau routing, contohnya IP, IPX, APLETAK, DPP. Layer 2, data link. Pada layer ini
mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda, semisal pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju High Level Data Link Control atau HDLC. Contohnya IEEE 802.2 atau 802.3 HDLC Firmware PPP atau ATM. Layer 1 Physical. Layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda semisal konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik, dan sebagainya. Contohnya RJ45, Ethernet, NRZI, NRZ, B8ZS. TCP IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol TCP/IP dikembangkan pada sekitar dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengelamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP. IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lain di internet. Protokol TCP/IP selalu berevolusi seiring dengan waktu, mengingat semakin banyaknya kebutuhan terhadap jaringan komputer dan internet. Perkembangan ini dilakukan oleh beberapa badan seperti halnya Internet Society, ISOC, Internet Architecture Board, IAB, dan Internet Emerging Task Force, IETF. Macam-macam protokol yang berjalan di atas TCP/IP, skema pengelamatan dan konsep TCP/IP didefinisikan dalam komputer yang disebut sebagai Request for Comment RFC yang dikeluarkan oleh IETF. Model dari TCP/IP ada 4 layer. Layer yang keempat yaitu application. Protokol pada application menyediakan service bagi software yang berjalan pada komputer. Layer aplikasi tidak menyediakan software itu sendiri, tapi hanya menyediakan service yang bisa dimanfaatkan oleh software yang berjalan pada komputer. Misalnya, Mozilla Firefox yang berjalan pada komputer kita memanfaatkan protokol HTTP untuk mengakses suatu halaman web. Layer 3 yaitu transport layer, terdiri dari 2 buah protokol utama, yaitu TCP Transmission Control Protocol dan User Diagram Protocol atau UDP, menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer semisal HTTP. Software meminta TCP untuk menjamin datanya pada tujuan. Jika terjadi gangguan pada saat transmisi, maka HTTP tidak akan melakukan apa-apa, tapi TCP/IP akan mengirim ulang data yang hilang dan memastikan sampainya pada tujuan. Layer 2 yaitu Internet Layer, menyediakan fungsi IP addressing, routing, dan penentuan patch terbaik. Yang terakhir, layer pertama, Network Access Layer, yaitu mendefinisikan protokol-protokol dan juga hardware yang digunakan untuk pengiriman data, semisalnya cabling, pemberian header, dan trailer.
Protokol pada layar ini antara lain Ethernet pada jaringan LAN atau PPP pada WAN, juga termasuk frame layer. Perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Yang pertama, OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang kedua, TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Layer teratas pada OSI layer merupakan application presentation dan session direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP. Semua standar yang digunakan pada layer TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Perkembangan OSI tersendat tidak seperti TCP/IP. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Selanjutnya, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Selanjutnya, TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP/IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. Dan yang terakhir, TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pemikiran mereka. Persamaan antara OSI dan TCP/IP. Yang pertama, keduanya memiliki layar lapis. Yang kedua, sama-sama memiliki lapisan layar meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. Yang kelima, kedua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Yang keenam, TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.